Di suatu tempat yang sangat jauh dari peradaban, terdapat sebuah pulau kecil yang tidak punya nama. Meskipun ada bangunan seperti pondok kayu dengan mercusuar, tapi selebihnya cuma ada batu-batu dan juga pasir. Memang benar, pulau ini tidak punya sesuatu yang menarik sama sekali. Bahkan kapal-kapal yang biasanya lewat juga jarang banget untuk singgah. Tapi percayalah, pulau ini punya semacam rahasia mengerikan yang masih belum diketahui oleh siapapun, di mana suasana sepi di siang hari tiba-tiba akan menjadi ramai ketika malam tiba. Nah, yang jadi pertanyaan, ramai karena apa? Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Cold Skin. September tahun 1914, ada sebuah kapal yang mendatangi pulau ini di mana salah satu penumpangnya adalah seorang pria bernama Aaron Wins. Doi memang sengaja dikirim kemari untuk dipekerjakan sebagai petugas pemantau cuaca. Tujuannya ngapain? Ya udah pasti mantau cuaca lah. Ya kali disuruh bikin tambak lele. Selama bekerja di sini, Aaron sudah difasilitasi dengan sebuah pondok kayu yang ketika masuk ke dalam, mereka semua tampak bingung karena kondisi di dalamnya sudah kayak kapal pecah. Usut punya usut, seharusnya di pondok ini ada seorang petugas cuaca juga yang setahun sebelumnya udah pernah dikirim kemari. Namun seperti yang dilihat, orangnya sama sekali tidak ada. Daripada mencari-cari tanpa petunjuk, mereka pun memutuskan untuk langsung bertanya saja kepada penjaga mercusuar yang ada di sana. Tapi karena si penjaga kayaknya juga masih tidur, jadi Aaron dengan si kapten masuk begitu aja. Dan ternyata benar, doi masih bubuk ganteng. Kemudian si penjaga memperkenalkan dirinya dengan nama Gruner. Entah karena nyawanya masih belum ngumpul atau karena mabok semalaman, soalnya waktu ditanya-tanya ini orang ogah-ogahan banget ngejawabnya. Tapi yang jelas ketika ditanya keberadaan dari petugas cuaca sebelumnya, doi hanya bilang seperti ini. Where is Cyphers? He's dead? Do you have any tobacco? Vodka. Sayang sekali petugas cuaca yang mereka cari sudah meninggoy karena penyakit tipes. Namun sewaktu ditanya di mana jasadnya, Gruner mengaku juga kagak tahu karena terakhir kali dia melihatnya ketika orang itu pergi keluar pada suatu hari. He went out one day. I never saw him again. For God's sake, it's an island. Udah pasti, sang kapten kapal tidak puas dengan jawabannya si Gruner yang kesannya ngarang banget. Beliau juga meragukan keamanan yang ada di pulau ini sampai dia menyarankan Aaron untuk lebih baik kembali ke kapal bersama dengannya. Akan tetapi, Aaron harus menolak. Pasalnya kalau dia balik sekarang, sama saja dia tidak jadi bekerja, yang artinya dia tidak akan digaji. Fair winds and following seas. Dan ya, dimulailah kehidupan Aaron di pulau terpencil yang jauh dari peradaban. Dikatakan Aaron harus tinggal di sini selama 12 bulan sampai nantinya dia akan dijemput lagi lalu digantikan sama petugas cuaca yang baru. Ketika sedang ngaso, dia pun menemukan sebuah buku jurnal milik petugas cuaca sebelumnya yang bernama Aldor Vigilant, dan di dalamnya juga terdapat foto dari istrinya. Bukan cuma itu, di dalamnya juga terdapat catatan aneh dengan gambar-gambar disturbing, terutama gambar yang satu ini yang pokoknya sangat-sangat what the freak lah. Tapi kalian tahu apa yang lebih freaky lagi? Yap, orang ini. Seperti yang terlihat, Bro dengan santainya mempamerkan alat kelaminnya. positive thinking aja bre, bisa jadi ini merupakan efek jangka panjang dari akibat terlalu lama hidup terisolasi di pulau terpencil seperti ini. Apalagi kita sendiri juga tidak tahu udah berapa lama Gruner berada di sini. Di malam hari sebelum tidur, biasanya Aaron baca-baca buku sambil ngopi. Tapi nampaknya malam ini tidak akan setenang malam sebelumnya karena secara tiba-tiba ada seseorang yang menggedor-gedor pintu. Awalnya dia mengira kalau itu ulahnya si Gruner, tapi sepertinya dia salah. Tepat di bawah pintu muncul tangan dari sosok makhluk yang langsung diinjak-injak sama si Aaron. Sadar kalau si makhluk menjadi marah dan hendak memakan
memaksa masuk, Aaron dengan cepat bersembunyi di ruang bawah tanah. Dan ketika Doi coba mengintip dari celah lantai, disitulah makhluk itu balik menatapnya, di mana Aaron yang kaget sampai refleks mencolok matanya. Yap, gara-gara itu Aaron harus menginap semalaman di ruang bawah tanah, dan ketika terbangun di paginya cuman satu yang dia pikirkan, makhluk macam apa yang semalam bertamu ke pondoknya. Dalam situasi seperti ini udah pasti dia bakal minta tolong sama Gruner, si penjaga mercusuar yang notabene-nya udah hidup lebih lama di pulau ini. Tapi ya gitu deh, boro-boro mau ngasih bantuan, yang ada Aaron malah disiramin air. Please let me in. Should have stayed on the boat. Alhasil satu-satunya yang bisa diandelin cuman dirinya sendiri, jadi dia bersiap-siap membangun barikade, menutup semua jendela, lalu membuat galian di sekitar pondok untuk diisi dengan buku-buku dan juga kayu, yang setelah itu disiram dengan minyak tanah. Setelah semuanya beres, sisanya tinggal menunggu malam tiba, dan dengan senjata Kar 98K di tangannya, bisa dipastikan kalau Aaron udah pede banget. Akan tetapi, nyalinya seketika langsung ciut setelah menyadari kalau makhluk itu tidak datang sendirian, tapi ternyata ramean. Aje gile bos, dikira Baywan ternyata bawa kawan. Sadar jika dirinya udah terpojok, Aaron dengan cepat membakar buku-buku serta kayu yang sebelumnya udah disiram dengan minyak tanah. Ya emang sih, cara itu bisa mengusir semua makhluk itu, tapi yang tidak diduga, besarnya api yang menyala juga merembet ke bagian depan dari pondok tersebut. Untungnya Doi masih bisa keluar dengan selamat, lalu ngumpet tidak jauh dari sana sembari ditemani hujan yang mendadak turun dengan deras. Ada malang sekali nasibmu, Ron. Niatnya cari duit sekalian healing-healing santuy, malah kena musibah kayak gini, cuy. Well, setidaknya dia sudah tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Yap, betul sekali, memaksa Gruner supaya orang itu mau membantunya. Namun ketika Aaron mengikutinya dari belakang, dia mendapati ada satu orang lagi selain Gruner. Terlebih, orang itu tidak tampak seperti manusia, tetapi makhluk aneh dengan kulit berwarna biru yang faktanya salah satu dari monster yang menyerang tadi malam. Di saat itulah Gruner muncul untuk menenangkan Aaron, lalu memberitahu kalau yang satu ini sudah dia jinakan dan tidak berbahaya. See? I think I'll call you friend. Setelah itu, keduanya datang ke pondok untuk mengambil barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, seperti makanan, rokok, kopi, botol-botol ciu, dan sekotak amunisi. Satu hal yang baru disadari Aaron, mungkin petugas cuaca yang sebelumnya sebenarnya tidak meninggal karena penyakit tipes, tetapi meninggal karena dimakan sama para makhluk laut. Gruner mengatakan meskipun tampak seperti manusia, tapi pada dasarnya mereka ini sama saja seperti hewan buas yang tidak punya akal. Jadi wajar-wajar saja kalau mereka menganggap Gruner dan juga Aaron sebagai santapan yang lezat. Kalau begitu, kenapa yang satu ini malah jinak dan tidak menggigit? Well, biar lebih gampang kita panggil saja dia Aneris. Diketahui nama tersebut diberikan oleh Aaron sendiri, dan kebetulan banget makhluk laut yang satu ini berjenis kelamin betina. Nah, alasan kenapa Doi bisa jinak, jadi singkatnya dulu itu Gruner pernah menyelamatkannya sewaktu dia tersangkut pada sebuah jaring nelayan. Dan sejak saat itulah Aneris nempel mulu sama si Gruner hingga lambat laun Gruner menganggapnya sebagai peliharaannya. Doesn't it try and escape? Does a dog leave even the cruelest of masters? Lalu bagaimana dengan Gruner? Kenapa dia lebih memilih untuk tetap tinggal di tempat terpencil seperti ini? Apakah dia tidak kesepian? Well, simpelnya di pulau ini Gruner bisa bebas ngapain aja dan tidak ada seorang pun yang bisa mengaturnya. Here, I'm master of my own destiny, come hell or high water. Namun mengingat selama ini dia sendirian aja dan cuman ditemenin Aneris, biasanya apa yang dia lakukan di kala bosan?
Mungkin kebanyakan dari kita akan pergi memancing atau enggak ya palingan membaca buku. Tapi bagi Gruner ada satu permainan yang sangat seru yang hanya bisa dimainkan ketika malam aja. Dan permainan apakah itu? Yap, permainan menembaki makhluk laut. Dikatakan para makhluk laut sensitif sekali dengan sesuatu yang terang seperti sinar matahari, cahaya lampu mercusuar, dan bahkan cahaya dari kobaran api. Itulah kenapa mereka beraninya muncul waktu malam-malam saja. Nah, karena si Aaron hitungannya numpang di menara ini, jadi dia wajib bantuin si Gruner untuk menghabisi para makhluk laut yang berdatangan. Shoot, man! Use your gun! Come on! Come on! Namun disinilah masalahnya, melihat jumlah makhluk-makhluk itu yang banyak banget bikin Aaron jadi ketakutan, sampai-sampai dia cuma bisa terdiam, kemudian pelan-pelan masuk ke dalam, dan parahnya lagi, ini orang malah turu. Dan bisa ditebak, di pagi harinya, Gruner yang kesel menyiramnya dengan air. Go fetch some water. Setelah pergi mengambil air, ada sebuah kejadian menarik. Di lantai atas tempat Gruner dan juga Aneris berada, Aaron melihat keduanya sedang bersenggama. What the fuck? Well, mendingan kita lupain aja soal adegan itu, karena pada malam harinya, Gruner kembali mengajak Aaron untuk menunggu di balkon, yang mana ini adalah kesempatan terakhirnya. Tepat ketika makhluk-makhluk itu datang, Gruner bukan hanya mengarahkannya untuk menembak, tapi dia juga pelan-pelan masuk ke dalam, mengunci pintu, bahkan sampai menutupnya dengan besi. Yap, ini adalah pembalasan dan sekarang gantian si Aaron yang harus berjibaku melawan makhluk-makhluk itu sendirian. Untungnya karena si Aaron adalah MC di film ini, jadi dia mampu bertahan sampai terbitnya fajar yang bisa kita lihat penampilannya saja sudah berdarah-darah seperti ini. Mulai dari situlah rutinitas Aaron di pulau ini berubah total. Fokusnya yang dari awal bekerja sebagai pemantau cuaca, sekarang harus bertahan dari serangan monster yang senantiasa muncul di malam harinya. Serangan makhluk-makhluk ini juga makin ganas dan jumlah mereka makin lama makin banyak. Sampai akhirnya setelah diserang berturut-turut di setiap malamnya, para makhluk laut tampak tidak muncul lagi. Bahkan setelah jenggotnya si Aaron mulai tumbuh selebat ini, makhluk-makhluk itu masih belum menyerang sama sekali. Apakah mungkin mereka sedang bermigrasi? Ataukah mungkin mereka sudah mengaku kalah? Well, tidak ada yang tahu. Meski begitu, Gruner dan juga Aaron tidak boleh lengah, di mana kesempatan ini bisa mereka gunakan untuk memperkuat pertahanan. Di satu sisi, Aaron juga menyadari ada perubahan pada sikapnya Aneris yang entah bagaimana dari hari ke hari betina yang satu ini semakin nempel dengan dirinya. How could Gruner lie with one of the very same monsters that plague us every night? How could he get closer and closer and not be repelled by her cold skin? Berminggu-minggu sudah berlalu, hingga tak terasa sudah masuk di awal Desember. Sama seperti kemarin-kemarin, malam ini juga terasa tenang, dan saking nganggurnya, keduanya bisa main catur sambil ngobrol santuy. Namun secara tiba-tiba, ada tamu tidak diundang yang mendadak muncul. We forgot the light! Ya, imbas dari lupa menyalakan lampu mercusuar membuka peluang bagi para makhluk laut untuk menyerang. Nah, karena diserang tanpa adanya persiapan, ditambah jumlah makhluk itu jadi jauh lebih banyak daripada sebelumnya, Gruner dengan Aaron dengan cepat langsung pergi ke bagian paling atas dari menara, tepatnya pada ruangan lampu yang dilapisi dengan kaca tebal. Walaupun kakinya Gruner harus kena cowok dikit, namun setidaknya keduanya bisa aman berada di sini. Meskipun masih bisa selamat, tapi apakah untuk kedepannya mereka masih sanggup bertahan? Bukannya gimana-gimana bre, masalahnya jumlah monster itu jadi banyak banget, belum lagi pasokan amunisi mereka juga makin menipis. We can't survive another assault like that. We're running out of supplies. Running out of ammunition. We're running out of wool.
Namun di tengah keputusasaan itu muncul sebuah kesempatan untuk pergi dari pulau ini, di mana ada satu kapal kecil di ujung cakrawala dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menembakkan suar. Namun sayangnya hal itu malah dicegah sama Gruner sendiri dan alasannya juga terbilang konyol, di mana dia tidak ingin ada orang lagi yang datang ke pulau ini. Too afraid to let your friends leave! Too afraid to kill your enemies! Afraid of having no one left to hate! Beruntungnya setelah kejadian itu para makhluk laut tidak kembali muncul dan sudah beberapa malam ini tak ada satupun serangan yang terjadi. BTW kalau kalian perhatiin, ukiran perahu yang Aaron buat dari tulang ikan paus akhirnya udah jadi dan niatnya hendak diberikan kepada Anerys. Nah, ketika melihat ukiran perahu tersebut, Anerys mendadak teringat akan sesuatu yang setelah itu mengajak Aaron untuk pergi ke suatu tempat di mana ada sebuah perahu yang kondisinya masih oke dan tinggal diperbaiki tipis-tipis. Gak pakai lama, dia pun langsung melaporkan penemuannya itu kepada Gruner. Tapi nyatanya orangnya sendiri juga udah lama tahu. Faktanya perahu itu milik orang Portugis yang sempat terdampar di pulau ini. Kejadiannya sendiri terjadi pada suatu malam di tengah badai besar. Saat itu ada sebuah kapal yang mengangkut muatan dinamit. Tapi naasnya kapal tersebut tiba-tiba tenggelam. Beberapa awak kapal yang selamat masih sempat untuk kabur ke pulau ini, tapi sayangnya tidak lama setelah itu mereka langsung dimangsa oleh para makhluk laut dengan diseret kembali ke dalam laut. It was an illegal ship. Dynamite smugglers. Found some crates washed up ashore. No good though. All waterlogged. Mengetahui jika kapal itu berisi muatan dinamit, Aaron punya ide untuk mengambil dinamit-dinamit itu yang masih ada di sana dengan cara menyelam pakai baju scuba. Namun entah apa alasannya, sebab Gruner tidak suka dengan idenya itu dan menolak untuk pergi. I'm talking about toad extermination. Meski begitu, Aaron tetap mencoba untuk memperbaiki perahunya karena siapa tahu kan si tua itu bisa aja berubah pikiran. Dan ketika sudah selesai, Aaron pun melihat Anerys yang sedang berendam di dalam sebuah kolam lalu memutuskan untuk mandi bareng. Well, tanpa disadari ada si Gruner yang sedang mengintip sambil memancarkan aura kecemburuan. Keesokan paginya, Aaron terkejut dengan Gruner yang tiba-tiba berubah pikiran di mana doi jadi setuju dengan rencananya. Nah, di titik ini kita sebagai penonton pastinya jadi bernegatif thinking dong. Apakah di balik setujunya ini beliau punya niat jahat? Soalnya kebetulan banget nih, orang yang bertugas untuk menyelam ke bawah adalah Aaron sendiri, sementara Gruner bertugas memompa oksigen ke dalam baju scuba yang dipakainya. Singkatnya, Aaron berhasil menyelam tanpa ada kendala, di mana dia juga berhasil menemukan kotak-kotak berisi dinamit itu yang setelahnya dipindahkan satu persatu ke dalam perahu yang ada di atas. Yap, setidaknya itulah yang terjadi sebelum tiba-tiba dia kena jumpscare sampai badannya roboh. Rupanya itu adalah ulah dari salah satu makhluk laut, lebih tepatnya makhluk laut yang masih bocil. Dan kalau dilihat dari ekspresinya, tampaknya si bocil juga penasaran sama baju scuba yang dipakai si Aaron. Well, dalam posisi seperti ini, doi cuman bisa rebahan, tubuhnya seakan terperangkap oleh berat dari baju selam tersebut. Mau minta tolong sama si Gruner juga tidak ada respon, jadi mau tidak mau, Aaron terpaksa membuka kostumnya lalu dengan cepat berenang ke permukaan. Well, meskipun sempat terjadi insiden kecil, tapi setidaknya mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Tidak pakai lama, dinamit-dinamit itu langsung mereka pasang di beberapa titik di dekat menara. Bersamaan dengan turunnya salju, semua persiapan mereka udah selesai dan tinggal menunggu malam di mana para makhluk laut akan berdatangan. Namun sayang, seperti halnya beberapa malam sebelumnya, makhluk-makhluk itu sama sekali tidak menampakkan batang hidung mereka. Seakan dihianati oleh ekspektasinya sendiri, Gruner menjadi sangat frustasi
Dia bahkan sampai rela menunggu di siang harinya di tengah dinginnya salju sendirian sambil menggenggam detonatornya. Melihat kondisinya yang seperti itu, Gruner bisa saja akan bertindak gegabah. Jadi pilihan terbaik adalah mencopot sambungan dinamit dari detonatornya. Gruner yang masih belum tenang kemudian melampiaskan rasa frustasinya itu kepada Anerys. Untungnya di situ ada Euron yang bisa menghentikannya, karena kalau tidak bisa-bisa Anerys disayurin sampai jadi pepes. Tapi seenggaknya dari situ Gruner bisa mendapatkan ide. Dia berencana untuk memancing para makhluk laut biar cepat muncul dengan cara membuka pintu depan lalu menaruh beberapa lentera. Lampu mercusuar juga dimatikan, bahkan Gruner juga sampai memaksa Anerys untuk memanggil teman-temannya. Entah kenapa saya sendiri malah ragu karena seperti yang terlihat masih belum ada penampakan dari arah laut. Tetapi ketika Euron hendak menyalakan lentera yang mendadak padam, disitulah dia dikejutkan oleh sesuatu. Ternyata benar, cara itu berhasil memancing kedatangan para makhluk laut di mana Euron yang ada di bawah dengan cepat lari ke lantai paling atas dan bersamaan dengan itu makhluk-makhluk itu sudah memenuhi area sekitar menara di mana sisanya Gruner tinggal meledakkan dinamitnya. Sayangnya di tengah situasi yang kacaunya udah minta ampun seperti itu, Euron lupa ngasih tahu kalau sambungan dinamitnya sempat dia lepas, yang alhasil Euron kudu cepat-cepat menyambungkannya kembali. Dan ketika udah selesai, dinamitnya langsung diledakkan. Get down! Nah, di titik ini Gruner entah kenapa malah jadi gegabah di mana titik dinamit yang posisinya paling dekat sama menara langsung dia ledakin juga sehingga mereka bertiga yang belum sempat berlindung jadi ikut kena imbasnya. No, Gruner, second light! Untungnya Gruner dan juga Euron masih hidup sementara Anerys sudah menghilang entah kemana. Well, pertempuran tadi malam benar-benar chaos dan hektik parah. Bisa kita lihat ada banyak makhluk laut yang mereka musnahkan. Beberapa dari mereka yang sekarat juga langsung dihabisi oleh Gruner. Di satu sisi timbul rasa galau di dalam hati Euron. Dia mempertanyakan tindakan keduanya yang melakukan pembantaian seperti ini. Meskipun tujuannya adalah untuk bertahan hidup, tapi apakah harus dengan cara seperti ini? Sejak pertempuran pada malam itu, para makhluk laut sama sekali tidak menyerang lagi, seakan memberitahu kalau mereka benar-benar sudah kalah. Bagi Gruner, hal ini bisa dianggapnya sebagai kemenangan besar. Namun bagi Euron, entah bagaimana menyebutnya, tapi pada intinya dia merasa sudah melewati batas. Para makhluk laut yang selama ini dia anggap sebagai monster sebenarnya juga makhluk yang layak untuk hidup, dan setelah membantai mereka dengan kejam, Euron jadi semakin yakin kalau monster yang sesungguhnya adalah Gruner dan juga dirinya. They're mourning. Namun daripada memendam rasa bersalah secara terus-menerus, dia kepikiran untuk membuat susunan batu di atas pasir dan di tengahnya diletakkan ukiran perahu yang dia buat sendiri. Meskipun tidak begitu yakin, tapi paling tidak apa yang dia buat ini bisa dianggap sebagai ajakan untuk berdamai. Keesokan paginya ketika Gruner masih bobo ganteng, Euron iseng-iseng mengecek beberapa kartu gambar yang berserakan. Dan di antara kartu-kartu tersebut ada fotonya si Gruner bersama dengan istrinya. Tapi tunggu sebentar, di baliknya tertulis nama Vigilant yang kalau kalian ingat, itu adalah nama belakang dari petugas cuaca yang datang setahun sebelumnya. Ditambah lagi, itu adalah foto yang sama yang sudah kita lihat pada buku jurnal milik Aldor Vigilant.
Oh shit, ternyata selama ini Aaron dan juga kita sebagai penonton sudah dibohongi sama bapak-bapak yang satu ini, karena faktanya identitas dari orang yang selama ini mengaku dirinya sebagai Gruner adalah Aldor Vigelant itu sendiri. Damn bro, plot twist yang benar-benar tidak disangka. Sore hari menjelang malam, Aaron kembali ke tepi pantai, tempat di mana ukiran perahu yang sebelumnya dia taruh sudah diambil oleh para makhluk laut, yang berarti ajakan Aaron untuk berdamai dengan mereka sudah diterima dengan baik. Akan tetapi bukan itu poin utamanya, karena nyatanya sedari awal para makhluk laut sama sekali tidak berniat untuk memusuhi Aaron ataupun Gruner. Alasan kenapa mereka menyerang pada malam-malam tertentu sebenarnya bukan untuk memangsa keduanya, tapi ternyata untuk membebaskan Anerys yang mereka kira ditahan di dalam menara. Dan kalau kita kilas balik lagi, hal itu terbukti benar. Jadi pada setiap malam ketika para makhluk laut menyerang, posisi Anerys memang selalu berada di menara. Intinya, semua ini salahnya si Anerys. Kalau misalkan dari awal ini betina gak pernah nempel sama si Gruner, segala konflik yang berujung pada pertumpahan darah tidak akan pernah terjadi. Oke, balik lagi kepada situasi di mana kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai. Meskipun kita tahu kalau damainya ini udah telat banget, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tak disangka, momen damai tersebut tiba-tiba saja dirusak oleh kemunculan Gruner. Gruner, we were wrong. We were wrong. Gruner, put your rifle down, show them that you mean them no harm. Untungnya situasi masih dapat terkendali dan setelahnya Gruner meminta Anerys untuk masuk kembali ke menara. Tapi nampaknya Anerys yang sudah muak tidak akan lagi menuruti perintahnya dan memilih untuk memutus hubungannya dengan Gruner. You don't leave, Gruner. No, you don't leave. Gruner leaves. No one leave, Gruner. Gruner leaves. Melihat itu, Gruner yang merasa dirinya dicampakkan kemudian segera kembali ke dalam menara, tapi kejadian selanjutnya benar-benar tidak disangka. Gruner tiba-tiba menembaki mereka menggunakan pistol suar hingga tepat mengenai si bocil sampai dia tewas. Alhasil, ini jadi merusak simbol perdamaian yang baru saja disetujui oleh kedua pihak. Wait. Karena kata-kata sudah tidak lagi dapat dimengerti, maka cuman tinju aja yang bisa menyadarkan Gruner. Dari situlah keduanya terlibat baku hantam yang cukup epik, sampai di titik Gruner hendak membacoknya dengan kapak, tapi mendadak tidak jadi sebab Aaron tiba-tiba memanggilnya dengan nama aslinya. Seketika Pak Tua yang satu ini teringat dengan dirinya yang dulu, dirinya yang punya identitas sebagai Aldor Vigelant, seorang petugas cuaca yang setahun sebelumnya dikirim ke pulau ini. Sadar jika semua yang sudah dia perbuat adalah kesalahan, dia pun berpasrah diri, kemudian berjalan keluar lalu membiarkan dirinya dimukbang oleh para makhluk laut yang sudah menunggu. Berbulan-bulan sudah berlalu sampai akhirnya tepat 1 tahun semenjak kedatangan Aaron di pulau ini. Betul sekali, ini adalah waktu kedatangan bagi petugas cuaca yang baru yang bakal menggantikan Aaron. Tapi anehnya, di sini sang kapten mengira jika Aaron adalah Gruner si penjaga mercusuar, dan yang lebih aneh lagi, Aaron sama sekali tidak menyangkalnya. Jika diingat-ingat, momen ini sama persis dengan apa yang kita lihat sewaktu Aaron pertama kali berjumpa dengan Aldor yang mengaku sebagai Gruner, tapi bedanya posisinya saja yang berubah. Terlebih ketika ditanyakan keberadaan dari petugas cuaca sebelumnya, jawaban Aaron juga sama seperti yang dikatakan Aldor. You're here to replace the weather official with this man. Do you know where he is?
Dan film pun diakhiri dengan Aaron yang berdiri di balkon sembari menatap 3 kapal perang yang sedang berlabuh. Rupanya negara-negara di luar sana sedang menghadapi yang namanya Perang Dunia ke-1, dan faktanya dari awal dimulainya film kita sudah diperlihatkan tanda-tandanya lewat setting waktunya sendiri dan juga berita pada koran yang dibaca Aaron.